ini. Balik lagi sama aku Rafita Rahma. Alhamdulillah banget pagi hari ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, masih seputar kehumasan dan komunikasi. Sebenarnya pagi hari ini aku mau ngajak teman-teman semua buat Q&A dari pertanyaan-pertanyaan di aplikasi Zoom yang kemarin. Sebenarnya memang semua udah dijawab sama Pak Rian sih ya, tapi di sini aku mau ambil beberapa pertanyaan yang menurutku itu menarik dan nanti bakal kita ulas lagi, kita bahas lagi, kita diskusin lagi di video ini. Oke, sebelumnya jangan lupa klik like dan jangan lupa komen. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun citra humas kembali yang sudah terlanjur mengalami masalah dan memiliki citra buruk? Oke, gimana cara membangun reputasi kembali ketika sudah terlanjur mendapat cap buruk gitu ya bagi seorang PR. Yang pertama, yang pastinya kita harus tahu dulu cap-cap buruk dari luar itu atau anggapan negatif dari luar itu disebabkan oleh apa dulu? Apakah itu buah dari kinerja kita yang salah atau bagaimana? Jika itu memang hasil dari kinerja kita yang salah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Oke, kita teledor nih dalam hal ini gitu. Oke, kita salah nih ngambil kebijakan dalam hal ini. Oke, kita kurang bisa tegas nih dalam hal ini gitu. Jadi akuin aja kesalahan apa yang jadi pokok permasalahan, ya udah itu. Kita harus berani mengakui dan meminta maaf tentunya kepada publik, mengklarifikasi gimana letak salahnya, di mana letak kok bisa jadi nggak benernya gitu. Setelah berani mengakui kesalahan, langkah kedua yang kita lakukan yaitu menerima kritik-kritik yang masuk ke kita, kemudian menjadikan kritik itu menjadi sebuah motivasi untuk berbenah dalam mengambil keputusan ke depan. Nah, langkah yang ketiga yaitu melakukan klarifikasi dan penjelasan, mungkin bisa kepada pers atau kepada media, menjelaskan ketika ada kritik-kritik negatif yang itu kok sekiranya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka bisa dilakukan press release atau klarifikasi melalui media-media yang terkait. Nah, poin yang keempat atau cara yang keempat, setelah memang sudah terlanjur mendapatkan cap buruk atau komentar-komentar negatif mengenai suatu perusahaan yang kita bawahi, maka yang bisa kita lakukan sebagai seorang PR adalah melakukan rebranding atau memproduksi kembali, membranding kembali merek yang sudah kita bangun. Usahakan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun kredibilitas pada seorang humas? Bagaimana cara membangun kredibilitas bagi seorang humas? Oke, menurutku ada beberapa poin. Yang pertama, ketika kita mau membangun kredibilitas, pastinya kita harus punya rasa menghormati orang lain atau respect pada orang lain. Kalau kita mau disegani oleh orang lain, kita mau dihormati oleh orang lain, kita pun juga harus segan dan hormat pada orang lain. Yang kedua, menurutku kita harus punya komunikasi skill yang efektif dan juga baik. Gimana orang-orang mau percaya sama kita ketika kalau kita aja ngomongnya di sini ngomong A, di sini ngomong C gitu. Kan orang akan bingung kan, dan akan mempertanyakan, ini orang bener nggak sih gitu yang diomongin. Nah, selain itu yang ketiga, menurutku kita harus punya rasa responsif dan peka terhadap sosial dan lingkungan itu. Dan keempat, kita harus punya rasa tanggung jawab dan amanah. Nah, selanjutnya kita juga harus punya batasan yang jelas antara mana urusan pribadi dan mana urusan kantor, mana urusan pribadi dan mana urusan perusahaan gitu. Jadi harus punya porsi masing-masing. Dan poin yang terakhir, menurutku dalam membangun sebuah kredibilitas, kita pasti harus mau terus belajar dan membuka diri. Mana-mana pos-pos yang mungkin kita kurang, terus mungkin mana yang kita belum cakap di sini gitu. Kita bisa terus belajar dari orang-orang yang sudah kompeten, dari tentor misalnya. Seperti itu.
Pertanyaan ketiga, bagaimana jika keputusan yang diambil bertolak belakang dengan kepentingan publik? Contohnya pada era COVID ini. Bagaimana jika keputusan yang kita ambil bertolak belakang dengan kepentingan publik gitu? Oke, mungkin bisa kita lakukan dengan cara menyampaikannya dengan bahasa yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kita bangun di situ yang namanya mutual understanding, saling pengertian satu sama lain. Kita jelaskan bahwa selama COVID ini memang kita membatasi aktivitas di luar rumah untuk tujuannya sama-sama melindungi gitu, sama-sama melindungi dari penyebaran COVID ini, tapi kita tidak membatasi untuk perekonomian gitu. Silahkan memang jika mau ke pasar, mau berjualan, memang jika mata pencahariannya adalah berdagang, silakan, tapi tetap harus patuh pada protokol COVID-19 ini. Seperti itu, bisa dilakukan dengan membangun yang namanya mutual understanding. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita pada pagi hari ini. Mungkin kalian punya pendapat-pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya informasi-informasi yang belum kita bahas pada pagi hari ini, boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa komen juga, share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.